Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara John Hartman segera mengukir debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Tangan dingin juru taktik berpaspor Inggris ini telah lama dinanti oleh pendukung Timnas. Apalagi setelah kegagalan JIJS dan kolega di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama pelatih sebelumnya Patrick Kluivert. Debut Hartman bakal terjadi saat skuad Garuda menjamu St. Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Dan FIFA Series jadi etalase Hartman menunjukkan era baru skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menjanjikan gaya permainan baru Timnas saat menghadapi St. Kitts and Nevis nanti. Hartman menyebut Timnas sudah memiliki fondasi yang kuat di lini belakang. Namun saudara, ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Di antaranya mengenai transisi serangan yang sebelumnya jadi kelemahan Timnas. Hartman merasa jika ini diperbaiki, maka timnya akan tampil dinamis dan efektif dalam mengkreasikan peluang. Looking at previous versions of Indonesia, there are so many things I like. The defensive capability of the team, their ability to stay together, strong, tight. But there are elements we can improve. Improving our attacking transition, we can improve our attacking organisation. So we're more dynamic, more direct. I think it's important. And bring in a level of adaptability as well. I always thought, watching the Indonesian team, at times it looked predictable. And in international football now, you have to be more adaptable. Gaya kepelatihan John Hartman menciptakan atmosfer baru di Timnas Indonesia, saudara. Perubahan ini dirasakan Rizky Ridho, salah satu pemain yang tak pernah absen membela Garuda mulai dari era kepelatihan Sinteyong, Patrick Kluivert hingga John Hartman. Bek Persija Jakarta itu menyebut Hartman sosok yang sangat detail dan intensitas latihannya lebih tinggi dari sebelumnya. Nama coach John gimana? Orang yang lebih detail, suka detail dan intensitas latihan lebih tinggi lagi daripada biasanya. Alhamdulillah aman-aman aja, kita juga dikasih program selama ada seminggu libur sebelum kita join Timnas. Ada dibikin grup juga dari pelatih fisik Persija dan pelatih fisik Timnas untuk komunikasi dan apa yang akan dikasih ke kita persiapan untuk masuk ke Timnas. Jadi fisiknya nggak berkurang dan kita udah siap untuk training camp ini. Satu sesi yang pertama kali saya rasakan yaitu sebelum latihan dia bawa TV di lapangan, jadi kita lihat TV itu, jadi taktikal apa yang dia mau untuk kita latihan hari ini. Jadi kayak lebih detail aja sih. Itu pertama kali pengalaman bagi saya. Kedatangan pelatih John Hartman membuka pintu bagi Elkan Bagot kembali ke skuad Garuda, saudara. Pemain Ipswich Town itu tidak pernah dipanggil selama 2 tahun terakhir, baik itu di era pelatih Sinteyong maupun Patrick Kluivert. Namun Hartman punya penilaian lain. Bagot dinilai punya pengalaman bermain di kompetisi dengan intensitas tinggi yang berguna bagi Timnas Indonesia. Hartman menilai Bagot adalah masa depan skuad Garuda. Setelah absen selama 2 tahun, Elkan Bagot merasa seperti pemain baru di skuad Garuda. Bagot merasakan banyak perubahan sejak terakhir dia membela Timnas Indonesia. Salah satunya soal kualitas pemain Timnas saat ini. Elkan juga menyebut ada semangat dan energi baru yang dibawa pelatih dan para pemain. I'd say the biggest difference now compared to when I was playing here 2 years ago is the standard and the quality of player. I think, there's a lot more playing in Europe, playing at top clubs, top leagues, and these players that come here, they set a higher standard. I think as well the togetherness and the team spirit is
a lot higher than it was before. A lot of that, of course, coming from Coach John's energy he brings to us and our different mentality now. But I'd say those are the two things which I think are different now to when I was playing it before. Ya, Elkan Bagot kembali, namun Dean James justru tidak bisa bergabung skuad Garuda, saudara. Pemain Go Ahead Eagles itu sejatinya merupakan bagian dari daftar awal 41 pemain dan tetap bertahan hingga pemangkasan menjadi 24 nama final yang dibawa untuk FIFA Series. Namun belakangan, Dean secara tiba-tiba tidak bergabung ke Jakarta. John Hartman menyatakan menghormati keputusan yang diambil Dean. Ia juga memastikan tidak akan memanggil pemain lain untuk menggantikan Dean James. Fantastic player, big part of our family, big part of our squad and will be in the future. For this camp, he's made his statement, he has his own reasons. But for me, this focus since Monday, since Sunday, since 3 weeks ago, since I joined in January has been about executing these 4 days at the level and the standard that these players deserve. When it comes to replacement players, I'm pretty comfortable with the group that we have. We have a good squad here now. Everyone's arrived, everyone's healthy. So, you know, we have what we need at this moment in time to be successful. Ya, menghadapi laga debutnya, Hartman menurunkan Martin Paes di posisi penjaga gawang. Sementara 4 back diisi Rizky Ridho, Jay Izes, Elkan Bagot, dan Doni Tri Pamungkas. Posisi tengah Hartman menurunkan Calvin Verdong, Jordi Amat, Beckham Putra, dan Kevin Dix. Untuk posisi depan, Hartman menurunkan Ramadan Sananta dan Ole Romeni. Pendukung Timnas Indonesia antusias menantikan laga Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis. Sejumlah pendukung sudah memadati Stadion Gelora Bung Karno sejak sore, saudara. Mereka menantikan penampilan perdana Timnas di bawah asuhan John Hartman. Kembalinya Elkan Bagot juga diharapkan menambah kekuatan skuad Garuda di lini belakang. Dengan datangnya pelatih baru bisa menampilkan permainan yang lebih bagus dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Saya berharap sih dari komposisi di pemain belakang juga udah bagus-bagus banget ya. Jadi ya untuk komposisi terbaik sih menurut saya sih. Jadi ya harusnya sih hasilnya lebih baik lagi. Kalau saya sih terus terang saya pribadi ya sangat antusias karena sebenarnya ada live, tapi saya lebih milih datang langsung karena emang menyaksikan langsung gitu. Iya benar, jadi lebih dapet kan, gitu. Terus juga biar meramaikan gitu loh. Ya, saudara, untuk melihat langsung kemeriahan laga FIFA Series antara Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Jona Hamonangan dan juru kamera Feriska Immanuel di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat malam, Jona. Bagaimana antusias dari supporter Timnas Indonesia di laga FIFA Series ini dan sekaligus juga menjadi debut dari John Hartman? Ya Jian, saya melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi ya. Apalagi kalau kita lihat ini lepas dari Lebaran, jadi mungkin banyak sekali yang ingin melihat atau mungkin merasakan atmosfernya. Apalagi inilah menjadi penampilan perdana dari John Hartman. Sekarang jam saya sudah menunjukkan pukul 7:55. 5 menit lagi pertandingan akan dimulai dan ini akan menjadi pertandingan yang sebenarnya cukup seru dan cukup nikmat untuk dilihat. Apalagi kalau kita lihat dari dua pelatih sebelumnya, dari ST dan Clifford punya gaya berbeda dan John Hartman pun ini diklaim oleh pemain lebih disiplin, lebih detail. Jadi kita akan melihat bagaimana permainannya akan ditampilkan dan kita akan melihat dari 45 menit pertama ini apakah nanti akan ditampilkan permainan-permainan impresif atau mungkin gaya-gaya permainan yang ofensif. Kalau kita lihat dari STY gayanya yang bermain cukup defensif dan juga dari Clifford dengan total footballnya, maka penampilan dari John Hartman ini akan dilihat atau akan dinilai apakah ini akan menampilkan gaya ofensif atau defensif atau mungkin gaya berbeda. Jadi itu saja ini menjadi penampilan cukup penting untuk bisa dilihat dan diperhatikan terkait dengan gaya John Hartman. Apalagi kalau kita lihat dari komposisi pemain yang ada, ini itu saja banyak sekali harapan dari masyarakat agar timnas bisa tampil unggul dan terkait. Nah, ini sekarang saya sudah mendengar
lagu Indonesia Raya sudah dikumandangkan, jadi menandakan bahwa permainan akan segera dimulai. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah tidak lagi masyarakat yang datang dikarenakan memang ini sudah masuk. Jadi kalau mereka datang telat jadi sangat disayangkan. Kita akan melihat mungkin 45 menit pertama dan juga nanti di 90 menit apakah nanti akan ada gol-gol cantik yang nanti akan ditampilkan, dan juga kita akan melihat bagaimana nanti ekspresi masyarakat atau mungkin tanggapan mereka dari penampilan pertama dari John Hetman ini apakah tampil impresif atau tidak, kita akan menunggu. Jihan. Iya, Jona, untuk menampung banyaknya aspirasi atau supporter dari Timnas Indonesia ini untuk menyaksikan pertandingan di malam hari ini, apakah ada nobar yang juga digelar di depan Stadion Utama Gelora Bung Karno? Ya Jian, dari yang saya lihat khususnya di pintu barat ini tidak ada sama sekali nobar, tidak ada mungkin seperti LCD atau apapun, dan tadi saya sempat berkeliling, tidak ada sama sekali. Jadi memang para supporter atau para penonton memang diharapkan mereka membeli tiket secara online dan bisa masuk ke dalam. Untuk jumlah atau berapa penonton di dalam, ini kami masih menunggu data langsung dari PSSI, apakah ini mungkin mencapai 50%-nya atau mungkin sepertiganya. Kalau kita lihat memang tidak seramai sebelum-sebelumnya dikarenakan ini masih banyak ya mungkin baru selesai lebaran, jadi mungkin lebih memilih untuk nonton di rumah. Jadi itu saja ini kita masih menunggu juga terkait dengan berapa jumlah penontonnya. Tapi yang pasti tidak ada nobar ataupun LCD yang kami lihat. Jadi memang ini lebih fokus kepada para penonton atau supporter yang menonton langsung khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Iya, terima kasih Jona. Kita doakan bersama, kita harapkan bersama semoga saja Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga FIFA Series di malam hari ini. Terima kasih Jona Hamonangan dan Feriska Immanuel dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.